Perkenalkan, nama saya Imelda Zelviani Kalsum, salah satu mahasiswi keperawatan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dengan NPM 2020-1053. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tentang hubungan antar manusia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal tentang komunikasi dalam keperawatan, yang dimana dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hubungan antar manusia atau human relationship, yang kedua adalah konsep diri, dan yang ketiga adalah teori Johari Window. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Nah, karena interaksi ini terjalinlah hubungan timbal balik antar sesama individu. Dalam pelayanan kesehatan, seorang perawat selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasien ataupun klien antar manusia. Nah, adapun beberapa pengertian hubungan antar manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Cabot dan Kahl, hubungan antar manusia adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologi. Dalam hal ini terjadi penyesuaian diri dari individu dengan situasi yang baru, dan terjadi kecakapan dari individu dalam berinteraksi. Yang kedua adalah menurut Davis. Menurut Davis, hubungan antar manusia adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, suatu hubungan berlangsung karena termotivasi untuk bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan, sehingga diperoleh suatu kepuasan secara bersama. Yang ketiga, menurut Tonis. Menurut Tonis, manusia dalam bermasyarakat memiliki 2 jenis pergaulan. Yang pertama adalah pergaulan gamescom, yaitu seseorang yang bergaul dengan sangat akrab sehingga segala yang dialami orang lain dirasakan sebagai tujuannya. Sifat dari gamescraft sendiri adalah bersifat pribadi, statis atau tidak banyak memiliki perubahan dan tidak rasional. Kemudian yang kedua adalah Galescraft, adalah pergaulan yang memperhitungkan untung dan rugi dari suatu pergaulan. Sifat dari Galescraft tersendiri yaitu dinamis atau hubungannya terlibat dengan banyak orang secara bergantian. Kemudian tidak pribadi dan bersifat rasional atau memiliki aturan dalam pergaulan yang meningkatnya. Sehingga hubungan antar manusia dapat disimpulkan menjadi 2 garis besar, yaitu yang pertama secara sempit dan secara luas. Secara sempit, hubungan antar manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan. Yang kedua adalah secara luas, hubungan antar manusia adalah menemukan, mengidentifikasi masalah dan membahas suatu masalah untuk mencari pemecahan masalah tersebut sehingga tujuan ataupun hasil yang didapat dapat sesuai dengan keinginan masing-masing dari individu dan terdapat kepuasan hati dari masing-masing individu. Pun beberapa sifat-sifat dari hubungan antar manusia. Yang pertama, mendalam. Di sini terdapat unsur ikhlas dari masing-masing individu. Yang kedua, dialognya mendalam. Yang ketiga, berorientasi pada tindakan. Yang keempat, aktif dan reaktif. Yang kelima, dapat merubah sikap seorang individu. Yang keenam, pendapat tanggap. Yang ketujuh, perilakunya dapat diamati. Adapun syarat-syarat hubungan antar sesama manusia. Yang pertama, adanya unsur simpati dan empati. Dalam hal ini, syarat terjadinya hubungan antar manusia dimulai dengan saling perhatian, kemudian berinteraksi atau berkomunikasi. Yang kedua, paham akan kebutuhan manusia.
Pun beberapa tujuan dari hubungan antar manusia. Yang pertama adalah menemukan diri sendiri, yang kedua adalah menghilangkan egois atau rasa diri paling benar, yang ketiga adalah menemukan dunia luar, yang keempat mengubah perilaku diri sendiri dan orang lain, yang kelima memberikan bantuan, yang keenam membangun dan memelihara hubungan bermakna dengan orang lain, yang ketujuh memperoleh pengalaman, yang kedelapan menumbuhkan sikap kerjasama antar sesama individu. Yang berikut adalah manajemen hubungan antar manusia. Yang pertama adalah trust. Trust adalah rasa percaya diri, mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh dengan risiko. Ada 3 hal yang menumbuhkan sikap percaya, yaitu yang pertama menerima, yang kedua empati, dan yang ketiga adalah kejujuran. Contohnya, bila seorang pasien atau klien sudah percaya pada seorang perawat, maka klien akan lebih terbuka terhadap masalah yang dimilikinya. Kemudian hal ini memudahkan menerima masukan dari perawat kepada klien atau pasien. Yang kedua adalah sikap suportif. Sikap suportif di mana sikap yang mengurangi sikap defensi. Dalam komunikasi, sikap defensi adalah sikap tidak menerima atau tidak jujur dan tidak empati terhadap individu yang lain. Yang ketiga adalah open mindedness atau sikap terbuka. Sikap terbuka dari pasien atau klien dan perawat harus dimiliki sehingga akan muncul rasa saling percaya dan saling menghargai. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan antar manusia. Yang pertama adalah faktor yang mendasari interaksi sosial. Interaksi sosial yang melibatkan individu secara fisik maupun psikologi. Yang terdiri dari yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah mengikuti sesuatu yang di luar dirinya sendiri. Yang kedua adalah identifikasi. Pada proses identifikasi, secara sadar dan irasional berkembang untuk melengkapi sistem norma-norma yang sudah ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah perasaan tertarik individu terhadap individu lainnya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah faktor yang dapat menentukan interaksi sosial. Dalam hal ini, faktor tersebut dapat menimbulkan hubungan personal yang baik atau rasa percaya diri seperti sikap sportif dan sikap terbuka dan tidak tertutup terhadap individu yang lain. Kemudian ada pun teknik dalam hubungan antar manusia. Yang pertama adalah tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam lingkungan masyarakat. Dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Dalam hal ini, tindakan rasional instrumental adalah tindakan kesesuaian antara cara dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah tindakan rasional berrepresentasi nilai, merupakan tindakan yang bernilai dasar dalam masyarakat. Yang ketiga adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang berdasarkan pada pertimbangan adat istiadat atau kebiasaan. Yang keempat adalah tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan perasaan antara individu. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah proses komunikasi yang terjadi saat kontak sosial berlangsung. Kemudian ada pun beberapa teori model dan kualitas hubungan antar manusia. Yang pertama adalah teori transaksional atau pertukaran sosial yang masing-masing merasa memperoleh keuntungan dalam transaksi sosial atau memperoleh kerugian. Yang kedua adalah teori peran. Dalam hal ini, skenario yang disusun oleh masyarakat yang dimana mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulan.
Yang ketiga adalah teori permainan. Dalam hal ini, masyarakat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah anak-anak, kedua orang dewasa, dan yang ketiga adalah orang tua. Selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri adalah keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, yang dimana proses ini berlangsung dari anak-anak hingga dewasa, sehingga dapat menentukan tindakan dan perbuatannya nanti. Dimana konsep ini memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang di masa depan. Kemudian adapun dimensi-dimensi dalam konsep diri. Yang pertama ada dimensi internal. Dimensi internal adalah dimensi penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama identitas diri atau identity self, yang kedua adalah diri pelaku atau behavior self, dan yang ketiga adalah diri penerima atau penilai atau judging self. Kemudian yang kedua adalah dimensi eksternal. Dimensi eksternal adalah dimensi di mana individu menilai dirinya sendiri berdasarkan hubungan dan aktivitas sosialnya, serta hal-hal yang berada di luar dirinya sendiri. Bagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama adalah diri fisik atau physical self. Dalam hal ini menyangkut persepsi seseorang terhadap keadaan fisiknya. Yang kedua adalah etik moral atau moral ethic self, yang dimana persepsi seseorang dari sudut pandangan moral dan etika. Yang ketiga adalah diri pribadi atau personal self, persepsi seorang terhadap keadaan pribadinya sendiri. Yang berikut adalah diri keluarga atau family self. Dalam hal ini, perasaan dan harga diri seseorang dalam keluarganya sendiri. Kemudian, diri sosial atau social self, yang dimana di sini penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain. Kemudian, selanjutnya ada pun konsep diri baik positif dan negatif. Konsep diri merupakan cara pandang atau penilaian individu terhadap dirinya sendiri, entah bersifat negatif ataupun bersifat positif. Yang pertama adalah konsep bersifat positif, di mana seorang individu mampu menerima dirinya, baik kelebihan dan kekurangannya yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah konsep diri negatif, di mana seseorang membawa dampak tidak percaya diri kepada individu dan mereka merasa tidak berharga terhadap dirinya. Faktor yang mempengaruhi konsep diri terdiri dari 2. Yang pertama adalah significant other atau orang lain yang penting. Dalam hal ini, seorang individu mengenal diri sendiri dengan memahami orang lain terlebih dahulu. Yang kedua adalah reference group atau melihat kelompok tertentu. Hal ini terjadi di mana individu mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan diri dengan ciri kelompok tertentu. Selanjutnya terdapat komponen dalam konsep diri. Yang pertama adalah gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap individu terhadap diri baik secara sadar maupun tidak sadar. Kedua adalah ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu terhadap perilakunya yang sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga adalah harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat adalah peran diri. Dalam hal ini, pola perilaku individu dinilai dan aspirasi yang diharapkan berdasarkan perannya di masyarakat. Berikut adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian. Selanjutnya kita masuk dalam teori Johari-Window. Perlu diketahui, dalam teori Johari-Window ini seseorang harus membuka diri dengan lingkungan sekitar untuk mewujudkan tanggapan yang baik. Sehingga seseorang individu harus mengenal dirinya sendiri lebih dalam agar memudahkan interaksi antara satu dengan yang lain.
Untuk memahami diri sendiri, di mana seseorang berhubungan dengan orang lain melalui konsep teori Johar di Windows yang digambarkan sebagai sebuah jendela yang terdiri dari 4 matriks sel. Masing-masing menunjukkan daerah self atau diri, baik yang daerah pertama adalah open area atau area terbuka. Di sini informasi tentang diri kita yang diketahui orang lain seperti nama, jabatan, pangkat, jurusan, status perkawinan, dan lain sebagainya. Ketika memulai suatu hubungan, biasanya kita akan memberikan informasi yang ringan berkaitan dengan diri kita. Yang kedua adalah hidden area. Dalam hal ini, area ini berisi tentang informasi diri kita, tetapi tertutup bagi orang lain. Informasi ini atasan, pekerjaan, kesehatan, keuangan, keluarga, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah bleed area. Dalam area ini, informasi yang menentukan bahwa orang lain sadar akan sesuatu tetapi kita tidak. Dalam hal ini, kita mendapat masukan dari orang lain, maka akan bagus hasilnya dan mengurangi area bleed ini. Adalah unknown area. Area ini adalah area informasi yang orang lain dan kita tidak ketahui. Misalnya, ketika kita senang melihat orang lain selain anggota keluarga kita, jendela ini akan mengecil sehubung kita mulai mengembangkan diri atau belajar dari berbagai pengalaman. Adapun prinsip berfungsinya 4 kuadran. Yang pertama adalah perubahan pada suatu kuadran akan menyebabkan perubahan pada kuadran yang lain. Yang kedua, semakin kecil atau semakin sempit daerah satu atau salah satu daerah, semakin buruk komunikasi yang terjadi. Yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi interpersonal, melakukan perubahan diri sehingga kuadran satu lebih besar dari kuadran yang lain. Teman-teman, sekian video dari saya. Saya harap video ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.